Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras. A few moments later. Suniti akhirnya sakit-sakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Suniti atau Dewi Bulan ini selalu menantang ajaib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dia minta terkabulkan, dan bisa kita lihat bagaimana kondisi dari Suniti ini. Kemudian tiada henti-hentinya di sini Suniti selalu mencaci maki agama Islam, selalu mencaci maki Al-Qur'an, dan selalu menghina Rasulullah SAW. Kemudian si Suniti juga mengatakan bahwa dia itu penghujat Nabi Muhammad, penghujat Nabi palsu. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore di Florida. Jumpa lagi di sini bersama Dewi Bulan di USA, penghujat Nabi palsu. Tahun lalu saya menantang Allah, Sengewete, atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan ya, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan? Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan yang keluar dari mulut ucilin-ucilin kepada saya dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut kepada mereka yang mengucapkannya dalam nama Yesus. Jadi tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil. Kita tahan sejenak. Jadi si Suniti ini mengakui dirinya bahwa dia itu penghujat Nabi Muhammad SAW. Kemudian si Suniti ini menantang ajaib Allah dan berkata dalam nama Yesus bebas dari kutukan. Jadi ketika Yesus itu disalibkan, Paulus itu pernah berkata, kenapa Yesus itu disalibkan? Karena menebus dosa manusia. Yang kedua, menghilangkan kutukan. Yang ketiga, menghapus hukum Taurat. Jadi tujuan Yesus itu menjelma menjadi manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Sedangkan kita lihat pada tahun 1600 Alkitab itu belum menyebut Yesus Tuhan. Itu pada tahun 1600 masih Tuhan, itu kurios. Kalau Tuhan itu Theos. Kemudian pada tahun 1700 barulah di sini ditemukan bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka sulap Alkitabnya jadi Tuhan berubah menjadi Tuhan. Jadi ayatnya itu banyak diubah, banyak diganti. Kan ada yang buat video Dewi Bulan mukanya penyok-penyok, ternyata bohong. Kalian nggak bisa bikin wajah Dewi Bulan penyok-penyok. Makin kesini Dewi Bulan makin bersinar. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Astagfirullah. Kalian pengikutnya ya pasti lebih rendah dari itu dong. Saya kalau mau cari guru, saya cari guru yang cerdas, bukan cari guru yang buta huruf, bukan cari guru yang nggak bisa baca. Ya, cari guru yang cerdas, gitu loh. Cari guru yang bisa berbagai macam bahasa, bukan dari bawah. Dan dia kembali ke surga. Dia mati dalam 3 hari dan dia bangkit kembali. Bukan seperti Muhammad yang sudah mati 3 hari, busuk, bahkan Allah tidak berhasil membangkitkannya. Ya. Kemana Allah ketika Muhammad sekarat? Kemana Allah selama bertahun-tahun tidak bisa membangkitkan Muhammad? Kemana? Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana hinaan Suniti ini terhadap Nabi Muhammad. Kalau hinaan itu jangan dibalas dengan hinaan. Kalau mereka menghina kita, kita kembali kepada Alkitabnya. Karena Alkitab itu bagi mereka adalah kitab suci. Kitab suci itu menjadi pedoman mereka untuk hidup. Jadi kepada teman-teman di sini, kalau yang namanya kitab suci itu, tentu kitab suci itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tentang ilmu modern. Karena Tuhan yang menciptakan dan menyusun kitab suci ini, tentu Tuhan tahu bagaimana ke depannya. Kita kembali ke dalam ayat Alkitab. Tertulis di dalam ayat Alkitab ini bahwa fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi dikatakan di dalam Al-Quran bahwa fungsi gunung itu hanya untuk pasak bumi, untuk menstabilkan bumi. Kemudian dikatakan di dalam ayat Alkitab, tercipta dulu burungnya baru tercipta binatang darat. Padahal kan burung ini binatang darat. Tertulis di dalam ayat Alkitab, tercipta dulu pohonnya baru tercipta matahari. Pohon ini gak akan hidup kalau belum ada mataharinya. Ini keanehan mereka. Tercipta pohonnya dulu baru tercipta matahari. Kemudian dijelaskan di dalam ayat Alkitab
Ular itu makan debu, singa makan jerami, dan masih sangat banyak sekali kesalahan di dalam ayat Alkitab ini tentang ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan. Menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya, kalau perlu mati. Ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan video Apa ini ya. perasaanmu, Wi? Apa ya, Bang? Badannya Gitu sampai memang. kurus gitu. Jadi kita sudah lihat bagaimana kondisi dari Suniti ini. Itu benar atau enggaknya saya nggak tahu. Jadi kepada teman-teman di sini, kalau mereka menghina Al-Quran, kita bandingkan Al-Quran dengan Alkitab mereka. Al-Quran itu tidak pernah bertentangan ayatnya. Bahkan Al-Quran itu setuju tentang ilmu modern dengan sains, teknologi, embriologi. Kalau kita kembali kepada Alkitab, berapa banyak ayat Alkitab itu bertentangan. Dan ayat Alkitab itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan ilmu modern. Kemudian di dalam ayat Alkitab ini hanya ada 18% firman Tuhannya. Yang lainnya perkataan manusia, perkataan malaikat, perkataan setan. Ini kan bukan kitab suci. Kalau ada perkataan yang lain yang dinamakan kitab suci itu betul-betul perkataan Tuhan, bukan perkataan yang lainnya. Jadi kalau diuji, ini gagal menjadi kitab suci. Karena sudah dicampur tangankan manusia. Berapa banyak perubahan terjadi pada ayat Alkitab ini. Ayatnya saling bertentangan. Nanti di sana mengatakan ke depan, di sini mengatakan ke belakang, yang di sana mengatakan loncat. Itu yang terjadi pada ayat Alkitab mereka. Tapi mereka tidak menyadari. Tapi mereka itu terus menghujat Rasulullah SAW. Terus mencaci maki Al-Quran. Padahal mereka, kalau mereka memahami ayat Alkitabnya, mungkin mereka akan menyesal bertuhan kepada Yesus. Karena bagi orang Islam, Yesus itu adalah utusan untuk kaum Bani Israel. Kemudian tertulis di dalam ayat Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Yesus sendiri mengakui di dalam ayat Alkitab bahwa dia utusan untuk kaum Bani Israel. Jalan dari mana dia itu Tuhan? Dia itu bukan Tuhan, tapi dituhankan oleh orang Kristen. Bertuhan kepada manusia itu, padahal di perjanjian lama tidak boleh bertuhan kepada manusia. Tidak ada cerita dibaptis, disunat, tidak boleh makan bidua, itu haram, tidak boleh minuman miras. Tapi Paulus mengubah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.